Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliana Muti Afifah dengan NIM 122370125 dari kelas pengantar estimasi sumber daya RB. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview lagi tentang jurnal-jurnal yang sudah pernah saya bahas dalam pengestimasian sumber daya. Banyak sekali metode yang dapat kita gunakan. Salah satunya yaitu metode segitiga atau triangular grouping. Ada juga yang dinamakan dengan metode poligon, yang biasanya digunakan untuk menghitung sumber daya dengan menghitung luas area atau blok poligon, serta kedalaman endapan dan kualitas endapannya. Metode poligon juga dicari menggunakan perhitungan di mana titik data yang berada di tengah sebagai sentral data yang memiliki atau mewakili suatu daerah tersebut, yang mana biasanya metode ini akan digunakan pada endapan yang homogen dan geometrinya sederhana. Lalu perhitungan cadangan sumber daya juga dapat dihitung atau dicari menggunakan metode salah satunya itu Near Neighbor Point atau NNP. Near Neighbor Point sendiri merupakan salah satu metode yang digunakan untuk memperkirakan sumber daya seperti batu bara, nikel laterit, placer, serta limestone. Pada metode ini juga akan menggunakan nilai titik sebagai nilai yang akan ditaksir. Lalu ada juga metode yang seperti dijelaskan pada metode jurnal minggu kelima, yaitu metode kontur dan metode isoline. Metode kontur sendiri digunakan untuk menghitung sumber daya dan cadangan sumber daya alam seperti tanah uruk, batu granit, dan juga batu bara. Pengambilan data ini juga dapat dilakukan menggunakan drone ataupun GPS. Kemudian akan dilakukan pengolahan data. Lalu data yang diperlukan itu seperti kadar rata-rata, luas, dan volume. Dengan pengaplikasian metodenya berupa penentuan kadar rata-rata dan penentuan volume atau sumber dayanya. Lalu ada metode inverse distance, di mana ini sudah dijelaskan pada jurnal minggu ke-6 yang membahas tentang salah satu metode interpolasi yang digunakan untuk menaksir nilai pada lokasi yang tidak tersampel berdasarkan data di sekitarnya. Metode ini biasanya melalui pencarian estimasi nikel atau jarak yang akan digunakan sebagai pembagi pada metode inverse distance yang biasanya digunakan untuk membuat pit. Lalu ada juga yang disebut dengan metode inverse distance square atau IDS. Metode ini merupakan suatu metode yang digunakan untuk mengestimasi sumber daya dan cadangan sumber daya. Metode ini biasanya digunakan untuk menaksir nilai pada lokasi yang tidak tersampel berdasarkan data di sekitarnya. Metode IDS sendiri memiliki beberapa kelebihan, yaitu berdasarkan estimasi titik, tidak bergantung pada ukuran blok, hanya memperkirakan jarak, dan hasilnya sama untuk data dengan jarak yang sama, dan memiliki pola persebaran yang berbeda. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.